Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak 200 tahun lalu, istilah Nishigokoi sudah mulai dikenal. Istilah inilah yang menjadi asal muasal nama koi yang sampai sekarang kamu kenal sebagai ikan yang gak ada matinya. Artinya bukan karena ikan ini abadi dan gak bisa mati kayak vampir ya. Tapi pamornya yang dari zaman om-om kita kecil sampai sekarang kita sebagai keponakannya udah jadi pria dewasa. Pamor koi belum mau untuk turun. Mungkin kamu pernah jalan-jalan ke sebuah pameran ikan di daerah BSD yang memamerkan berbagai macam ikan koi dan pengunjung yang datang rame banget. Pas mungkin kamu keliling-keliling, mungkin kamu bakal kaget banget sama harganya karena ada ikan koi berukuran besar yang dibanderol ratusan juta rupiah. Padahal udah lumayan lama berkuasa sebagai salah satu ikan hias paling hits. Tapi harga dan gengsi memelihara ikan koi masih tinggi. Koi masih menjadi penghias banyak kolam di rumah-rumah warga, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Apa saja faktor yang membuat ikan koi tetap kokoh bercokol di peringkat teratas klasemen ikan hias paling ngetop di dunia? Simak video ini sampai habis ya. Kenapa ikan koi bertahan sebagai ikan premium? Sejak awal kemunculannya pada periode Heian, yaitu antara 794 hingga 1185, ikan koi memang udah dikenal sebagai peliharaan bangsawan dan para orang kaya. Waktu itu ikan-ikan koi dibudidayakan sama para petani yang awalnya membudidayakan jenis ikan mas hitam pada musim dingin untuk sumber makanan mereka. Karena pas musim dingin, orang-orang di sana sulit buat cari makan dan ikan mas emang dikenal sebagai ikan yang tahan hidup di air dingin. Jadinya mereka membudidayakan ikan ini di kolam rumahnya. Ternyata, anak-anak ikan mas hitam yang mereka budidayakan berwarna menarik. Berbeda dengan induknya yang cenderung berwarna gelap, ikan-ikan berwarna cantik ini menjadi awal mula kemunculan ikan koi. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak orang yang kepincut dan mengapresiasi ikan koi sebagai karya seni yang indah. Karena tampilannya yang menawan, banyak orang-orang kaya, bangsawan, dan raja yang tertarik untuk memelihara ikan ini di kolam pekarangan rumahnya. Kalau kamu sering nonton film kolosal Jepang yang nyeritain kejadian di zaman itu, pasti kamu akan lihat rumah-rumah tradisional yang punya kolam dan jembatan kecil. Selain senang warnanya, para bangsawan juga suka banget sama momen-momen pas ngasih makan. Mereka memberi makan koinya pakai fu. Fu ini makanan yang mirip tahu, terbuat dari singkong dan masih jadi makanan enak untuk dikonsumsi bahkan sampai era modern sekarang. Ikan koi terkenal sebagai ikan yang cinta damai, bahkan pas lagi makan. Para bangsawan ini seneng banget kalau ngeliat koinya pada makan, soalnya ikan koi juga interaktif. Jadi pas mereka datang ke dekat kolam, para ikannya langsung nyamperin. Ketika mereka menebar makanan, ikan koi makan dengan tenang. Ngelihat ikan koi makan menjadi terapi khusus buat para bangsawan pas lagi bad mood atau mungkin nggak enak hati. Lama-lama, banyak bangsawan yang tertarik untuk memelihara ikan ini. Jadinya makin banyak rumah di sana yang disertai pakai kolam ikan. Memelihara koi juga menjadi simbol bahwa pemilik rumah punya hidup yang bahagia. Karena berangkat sebagai ikan peliharaan orang kaya, nama koi semakin harum ke seluruh penjuru Jepang pada saat itu. Sampai akhirnya pada tahun 1900-an, koi mulai dipamerkan di Tokyo. Dengan berbagai macamnya koi yang dipamerkan di sana, variasi warnanya juga macam-macam. Setelah itu makin banyak orang Jepang yang menjadikan koi sebagai ikan peliharaan dan kini nggak cuma bangsawan aja yang bisa punya. Koi baru masuk Indonesia sekitar tahun 1991, tapi ada dua sejarah yang menceritakan masuknya ikan koi ke negara ini. Versi pertama adalah tentang Kaisar Akihiko yang waktu itu memberikan beberapa ekor ikan koi buat cenderamata ke Indonesia ke Bapak Soeharto yang menjabat sebagai presiden kala itu. Versi kedua adalah dari penghobi bernama Hani Moniaga yang katanya ngebawa koi langsung dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1981 hingga 1982. Penghobi asal Cipanas ini mengembangkan peternakan koi di sana dan awalnya dihuni oleh 2 ekor koi berumur 50 sampai 75 tahun. Sekitar tahun 1980, Balai Penelitian Ikan Air Tawar Bogor mengirim 60 ekor ikan mas berusia 6 bulanan. Dengan ciri ekor yang panjang berasal dari Indonesia ke Jepang. Nah, pengennya sih ikan mas dari Bogor ini bakal dikawinin sama ikan koi asal Jepang. Lalu, 11 tahun kemudian, pihak dari Jepang ngirim balik 5 jenis ikan koi ke Indonesia yang jumlahnya 50 ekoran dengan ciri cumbai,
dan sirip ekor yang gondrong. Silangan tersebut terdiri dari platinum yang mana tahun 1982, kemudian Kohaku tahun 1993, kemudian Asahi dan Tsusui tahun 1988, serta Taisho Sansoku pada tahun 1989. Jadi proses perkawinan silangnya terbilang berhasil. Kejadian inilah yang menjadi awal masuknya ikan koi ke Indonesia dan akhirnya menjadikan hias paling stabil nama dan harganya di sini. Karena emang awalnya ikan ini dipasarkan sebagai ikan hias yang mahal. Jadi image ini tetap bertahan dari ratusan lalu sampai sekarang. Walau banyak jenis koi yang harganya terjangkau, ada juga yang mahal dan harganya stabil. Kenapa koi bisa selalu bertahan dengan nama dan gengsinya? Beberapa kali pas main ke rumah kerabat, banyak yang pelihara koi di dalam rumahnya, walau dia bukanlah pecinta ikan yang passionate dalam memeliharanya sebagai hobi. Orang awam tanpa ketertarikan khusus kepada ikan bisa aja pelihara ikan koi, karena koi saat ini udah bukan hanya sekedar jenis ikan. Koi sudah menjadi kultur atau budaya. Kultur ini tercipta dari banyaknya orang yang pelihara koi di dalam kolam ikannya. Jadi hampir semua orang yang membuat kolam di rumah pasti kepikiran dan memilih koi sebagai ikan peliharaannya. Mungkin kalaupun nggak memilih, at least biasanya kepikiran. Kultur ini membuat koi udah gak peduli sama tren dan sesuatu yang lagi naik. Karena udah jadi ikan yang paling terkenal dan banyak dimiliki oleh orang-orang. Value-nya kepada keeper secara personal juga besar. Karena punya ikan koi berwarna cantik dan sehat bisa saja menjadi kebanggaan tersendiri. Buat bapak-bapak yang menjadi market terbesar penghobi koi, memiliki suatu hobi yang berharga di rumah menjadi kebanggaan tersendiri. Budaya bapak-bapak yang sering menjalankan hobinya di rumah membuat koi menjadi salah satu ikan yang paling cocok buat dipelihara. Bapak-bapak juga suka memamerkan hobinya ke kalangan temannya. Jadi koi yang mereka pelihara tadi bisa menjadi salah satu daya tarik untuk diceritain ke teman-temannya. Biasanya, pergaulan bapak-bapak punya ciri khas penularan hobi yang sering terjadi. Soalnya biasanya kalau salah satu dari mereka punya ikan, lama-lama yang lain bisa ketularan dan akhirnya beli dan pelihara ikan juga. Kebanggaan ini menjadi salah satu potensi terbesar pasar koi yang selalu stabil harga dan penjualannya sampai sekarang. Karena bapak-bapak terbilang sudah aman dalam segi ekonomi. Jadi daya belinya lebih tinggi daripada ikan-ikan yang sering digilai oleh anak-anak muda. Makanya, biasanya sesuatu yang disukai bapak-bapak dan orang dewasa lebih bisa menjadi kultur. Sedangkan apa yang disukai anak muda sering berakhir menjadi tren. Koi juga udah jadi budaya normal yang menyasar nggak hanya di rumah pribadi, tapi di tempat hiburan, mall, atau mungkin restoran. Kamu pasti pernah datang ke restoran tradisional yang hampir pasti punya kolam dan di sudut restonya diisi oleh ikan koi. Atau mungkin kamu pernah ke hotel juga, di mana mungkin di kolamnya itu isinya adalah ikan koi. Karena ikan koi seru pas dikasih makan. Faktor ini sukses dikapitalisasi oleh restoran atau mungkin bisa juga hotel sebagai wahana berbayarnya. Karena kadang restoran atau taman hiburan atau yang lainnya menjual pakan koinya juga. Pengunjung yang memberi makan koi mendapat pengalaman seru karena koi dikenal sebagai ikan yang ramai dan aktif pas lagi makan. Praktek ini jelas menguntungkan karena koi di situ bisa dibilang mesti cari makan sendiri karena pakannya dijual ke pengunjung. Biasanya anak-anak kecil juga senang banget ngeliatin koi yang lagi makan. Budidaya ikan koi di Indonesia. Berjarak 170 km dari Surabaya, Blitar sejak dulu menjadi kota yang paling dikenal sebagai pembudidaya ikan koi terbesar di negeri ini. Selain ikan koi, ikan hias lain juga sukses dibudidayakan di sini, tapi koi menjadi primadona di sana. Soalnya ikan koi hasil produksi kota Blitar mencapai 260 juta ekor pada tahun 2020. Makanya sah-sah saja kalau nyebut Blitar menjadi kota ikan koi. Cerita yang berkembang di sana lumayan unik karena walau mirip, tapi ada sedikit plot yang berbeda dari sejarah yang aku ceritain sebelumnya. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka bercerita kalau dulu ikan koi datang ke Blitar karena emang dibawa oleh istri Presiden pertama Indonesia Soekarno yang emang berasal dari Jepang bernama Naoko Nemoto yang dikenal luas dengan nama Ratna Sari Dewi. Bibit-bibit koi ini langsung dibawa dari Jepang pada tahun 80-an. Walau pada saat itu Bung Karno udah meninggal, tapi istrinya masih sering main ke Blitar yang memang menjadi tempat kota Bung Karno berasal dan dimakamkan.
Pak Adi berkata, ikan koi asal Blitar kualitasnya bisa menyamai koi asal Jepang. Mungkin karena kualitas air dan suhu kota di sana yang sejuk, rada mirip sama di Jepang. Warna ikan juga bisa secerah kayak yang di Jepang. Pada tahun 1990-an, barulah Blitar mulai stabil memproduksi ikan koi berkualitas ke seluruh Indonesia. Setelah itu, kota Blitar makin sukses menjadi kota koi pada zaman kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengadakan kontes koi besar untuk memperebutkan Piala Presiden. Namanya Piala Presiden udah pasti gengsinya gede banget kan? Setelah piala bertaraf nasional ini sukses diadakan, geliat koi di Blitar menjadi makin semarak. Kota ini semakin dikenal luas sebagai sentra ikan koi paling berkualitas di Indonesia. Dan harga ikan koi asal Blitar dianggap sebagai ikan premium. Di Kabupaten Blitar, ada beberapa desa yang menjadi pusat produksi ikan koi terbesar di Indonesia. Salah satunya kamu bisa temuin di Desa Sumbersari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di desa tersebut, kamu bisa nemuin 30 hektar lahan yang dijadikan sentra produksi koi. Di lahan tersebut, ada lebih dari 200 kolam yang berisi beragam ikan koi dengan ukuran yang macam-macam. Mulai dari yang baby sampai yang udah gede-gede. Kalau di total mungkin ada sekitar 2,8 juta ekor. Nah, sentra pembudidaya ini dimiliki oleh kelompok koi yang sering jadi juara di berbagai lomba nasional bernama Beringin Koi. Kisah dari para pembudidaya juga banyak yang menarik. Salah satunya adalah dari Pak Mahsuri, seorang yang udah jadi tokoh pembudidaya di Blitar. Pak Mahsuri udah dikenal sebagai salah satu orang yang memperkenalkan ikan koi kepada warga Tambak Boyo. Dia mengaku mulai membudidayakan ikan koi pada tahun 1982, beberapa tahun sebelum Kaisar Jepang mengirimkan koi ke Indonesia sebagai cindramata. Minatnya hadir setelah mendatangi sentra budidaya di Sukabumi yang luasnya berhektar-hektar. Dari situlah dia berniat untuk membuat budidayanya sendiri di Blitar. Desa Tambak Boyo yang menjadi daerah asal Pak Mahsuri dikenal emang daerah yang punya banyak potensi buat membudidayakan ikan koi. Desa ini memiliki sumber mata air yang selalu mengaliri kali-kali kecil di sana, walaupun di musim kemarau. Tapi air-air ini nggak berhenti mengalir bagaikan cintamu untuknya. Potensi dari sumber air ini udah menjadi hal penting buat mensukseskan sebuah budidaya koi. Karena air yang berkualitas selalu menjadi faktor penentu kualitas ikan koi yang dihasilkan. Sumber potensi yang besar di Desa Tambak Boyo ini bisa membuat warga sekitar bisa memiliki mata pencarian yang menghasilkan. Pak Mahsuri mendidik warga sekitar rumahnya agar bisa lancar menjadi pembudidaya koi. Banyak warga di sana yang sukses menjadi pembudidaya dan nggak perlu cari uang ke negara lain sebagai TKI, TKW, atau mungkin profesi ini menjadi salah satu profesi mayoritas warga di sana. Nah, ikan koi berukuran besar hasil produksi warga Tambak Boyo binaan Pak Mahsuri biasa dijual dengan harga 1 juta rupiah. Nah, yang sedang sekitar 300.000 dan yang kecil 10 hingga 15.000 rupiah per ekornya. Dengan aktifnya Pak Mahsuri sebagai salah satu tokoh pembudidaya di desa tempat ia tinggal, beliau berharap pemerintah bisa sedikit membantu untuk lebih membesarkan industri koi di Blitar dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan yang lebih sering kepada para pembudidaya. Soalnya ikan di sini masih suka kena virus. Nah, virus inilah yang beliau ingin basmi. Namun ilmu dan sumber dayanya yang belum kuat. Maka dari itu Pak Mahsuri meminta pemerintah untuk memberikan support. Kisah serupa juga hadir dari kota yang cuma berjarak 48 menit dari Blitar, yaitu Tulungagung. Di sana juga ada kisah menarik dari pria bernama Wanto yang sukses menjadi pembudidaya koi hingga untung ratusan juta rupiah. Cerita bermula ketika Wanto berniat untuk memulai bisnisnya sebagai pembudidaya koi. Awalnya dia nggak punya modal apa-apa untuk memulai bisnis ini. Tapi dia nggak berhenti berpikir dan akhirnya rela menjual motor pribadinya seharga 6 juta rupiah. Dari uang hasil motor inilah dia membeli bibit koi yang akan dia besarkan. Selama 10 bulan lamanya, Pak Wanto merawat koinya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari dengan catatan, dia datang ke kolam untuk memberi makan ikan-ikannya. Setiap 2 bulan, beliau memanen ikannya dengan niatan buat menyortir mana ikan yang gede dan mungkin grade-nya juga bagus dan mana yang kurang. Ikan yang kualitasnya di bawah nggak dia buang dan dia musnahkan, melainkan dijual lagi untuk biaya pakan. Jadi Pak Wanto cuma modal tenaga aja karena biaya maintenance didapat dari penjualan ikan-ikan yang kualitasnya kurang baik.
Nah, ikan-ikan dengan grade bagus ia pelihara lagi sampai ukurannya cukup untuk dijual. Koi dewasa ini tumbuh menjadi koi dengan kualitas yang sangat baik. Warnanya cerah dan proporsi badannya bagus. Koi berkualitas inilah yang dijadikan ladang cuan untuk Pak Wanto. Karena dari ribuan bibit yang berhasil dia beli dari uang jual motor, menyisakan sekitar 800 ekor yang dia jual dengan harga rata-rata 1 juta rupiah. Dalam 10 bulan, omset yang dia dapat dari jualan koi mencapai 800 juta. Dari 6 juta, dengan perjuangan, dedikasi, dan ketelitian, Pak Wanto bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Kini dengan kesuksesannya, Pak Wanto bisa membeli motor gede yang dia beli dari hasil menjual motornya. Haha, jadi kayak balik lagi ya. Kesimpulan, faktor koi yang sudah menjadi budaya menjadikan nama dan gengsinya bisa dibilang nggak ada matinya. Koi tetap stabil sebagai ikan hias dan kehadirannya masih akan kamu temui di kolam rumah warga biasa sampai ke kolam yang ada di pusat hiburan, mall, restoran, atau mungkin hotel. Koi udah nggak peduli sama tren karena koi sudah menjadi budaya. Kalau kamu sendiri gimana? Di rumah kamu pelihara ikan koi nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.